Dan kenapa Pulau Ran ini sangat diperebutkan? Karena Pulau Ran ini menghasilkan pala. Pala ini adalah sejenis rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Bahkan harganya pada waktu itu berat pala setara dengan berat emas. Itu bagaimana bisa gitu kan? Pulau yang sekecil ini yang mungkin orang Indonesia saja tidak tahu kan di mana itu Pulau Run, dan kenapa bisa ditukar dengan Pulau New York yang sekarang menjadi Pulau New York. Nah, kita akan bahas itu. Bapak saya itu seorang pekebun ya, petani juga dan peternak juga, walaupun ya pekebunnya tidak luas, taninya juga tidak mengelola persawahan yang luas, dan ternaknya juga tidak berternak dengan banyak. Namun bapak saya dengan taninya, dengan berkebunnya dari warisan turun-temurun, bahkan ada sebagian yang hasil jerih payahnya dibeli, itu bisa menghidupi keluarga dan ke-6 orang anaknya sampai besar-besar dan sampai sudah menikah semuanya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ya karena beberapa dekade kebelakang profesi petani, profesi pekebun ataupun profesi peternak itu menjadi sebuah profesi yang dianggap rendah oleh kalangan masyarakat. Kalangan masyarakat generasi muda pada waktu ini ataupun sebelum-sebelumnya menganggap bahwa keberhasilan itu, kesejahteraan itu bila kita bekerja di orang lain kan gitu. Bila kita bekerja di perusahaan besar, melakukan urbanisasi ke kota, sukses, dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi. Padahal perlu kita sadari, dan saya memprediksi bahwa profesi petani, profesi pekebun, profesi peternak itu akan menjadi profesi yang sangat prestisius beberapa dekade ke depan. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba teman-teman pikirkan ya secara logis. Penduduk Indonesia, bahkan penduduk secara umum di dunia itu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya pertumbuhan penduduk ya baik di Indonesia ataupun di dunia itu tumbuh pesat. Yang namanya penduduk manusia tentu butuh makan kan. Masa sih minum bensin kan, butuh makan. Sedangkan di sisi lain lahan-lahan pertanian sekarang sudah menyempit ya, karena dipakai untuk pemukiman, dan jarang sekali yang membuka hutan untuk pemukiman. Artinya lahan pertanian semakin sempit karena digunakan oleh pemukiman dan mendirikan gedung-gedung industri dan lain sebagainya. Otomatis lahan pertanian semakin sempit, hasilnya juga nanti mungkinlah semakin sempit. Sedangkan manusia kan butuh makan. Jadi prediksi saya di kemudian hari profesi petani, pekebun, peternak itu adalah profesi yang sangat menjanjikan. Cina saja kan sekarang sudah melakukan alih fungsi dari gurun menjadi lahan pertanian, itu saking butuhnya bahan makanan mereka itu kan seperti itu. Nah, Indonesia ini kenapa saya permulaannya dari sana? Sedangkan yang akan kita bahas itu seperti yang muncul di thumbnail ataupun di judul tentang perjanjian Breda, karena ini ada kaitannya ya. Dari dulu alam Indonesia itu adalah alam yang sangat kaya, alam yang sangat melimpah. Kita diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya alam yang sangat melimpah. Bahkan dulu kita menjadi salah satu primadona rebutan ya negara-negara Eropa dengan rempah-rempahnya, dan bahkan mungkin kedepannya juga akan seperti itu. Ya makanya kenapa mungkin ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, kok buat channel seperti ini kan gitu, channelnya kurang menarik kan gitu, channelnya kurang kontroversi dan lain sebagainya. Ya karena saya bukan mencari itu ya, tetapi saya berusaha berbagi, menyadarkan juga, mungkin mengingatkan juga kepada teman-teman sesama sebangsa dan setanah air tentang pentingnya kita memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap tanah air, memiliki rasa cinta, dan itu harus dibuktikan. Jangan sampai nanti di kemudian hari kita diperebutkan kembali karena sumber energi fosil
negara-negara Timur Tengah sudah mulai mau habis dan mungkin nanti akan beralih. Makanya sekarang sudah ada transisi kekuatan dari negara-negara maju dari Timur Tengah sekarang bergeser ke Pasifik ya, termasuk ke Asia Tenggara. Karena Indonesia bersama Zaire dan Brazil itu adalah salah satu negara yang kekayaan flora dan faunanya itu sangat melimpah. Dulu saja kita akan diperbutkan gitu kan oleh Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, Jepang kan, pernah memperebutkan wilayah kita yang sangat subur. Bahkan salah satunya adalah memperebutkan pulau yang hanya panjangnya itu 3 km dan lebarnya itu 1 km di Kepulauan Banda, yaitu Pulau Run ya, Pulau Run itu diperebutkan oleh Inggris dan Belanda, sampai-sampai Pulau Run di Belanda yang lebarnya cuma tadi 1 km dan panjangnya 3 km itu ditukar dengan Pulau Manhattan atau yang sekarang menjadi kota New York di Amerika Serikat. Coba bayangkan. Nah, di sini kita akan membahas itu bagaimana bisa gitu kan pulau yang sekecil ini yang mungkin orang Indonesia saja tidak tahu kan di mana itu Pulau Run dan kenapa bisa ditukar dengan Pulau New York yang sekarang menjadi Pulau New York. Nah, kita akan bahas itu dan pertukaran itu terlaksana dalam perjanjian Breda atau Treaty of Breda. Maka di sini kita akan bahas tentang itu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Saksikan terus videonya ya. Jadi kan Belanda dulu menguasai Maluku ya setelah mengambil alihnya dari Portugis. Nah, setelah menguasai Maluku dan Inggris juga datang. Kalau Belanda di Maluku sebelah utaranya Banda, kemudian Ternate, Tidore, Ambon. Nah, kalau Inggris itu ke sebelah selatannya, salah satunya yaitu ke Kepulauan Banda Neira, ke Kepulauan Banda yang di dalamnya ada Pulau Ran. Dan kenapa Pulau Ran ini sangat diperebutkan? Karena Pulau Ran ini menghasilkan pala. Pala ini adalah sejenis rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Bahkan harganya pada waktu itu berat pala setara dengan berat emas. Coba berat pala setara dengan berat emas. Ya, itu saking berharganya pala pada waktu itu. Makanya sangat diperebutkan oleh Inggris dan Belanda ya pada waktu itu. Dan pada akhirnya Inggris mengklaim bahwa Pulau Ran itu atau Kepulauan Banda secara umum itu menjadi bagian dari koloni kerajaan Inggris. Di sisi lain kita tahu bahwa Amerika Serikat yang sekarang menjadi negara Amerika Serikat itu dulunya akan para pengunjung seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya yang membahas tentang Amerika. Itu kan sebelumnya para koloni juga kan, dan ada yang dari Inggris, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Prancis, dan ada yang dari Belanda. Salah satu wilayah yang sekarang menjadi Amerika ya, yang menjadi jajahan atau koloni Belanda, yaitu salah satunya adalah kota New York yang dulunya bernama New Amsterdam, yang pernah juga berubah menjadi New Orange. Nah, ini New Amsterdam itu ya di Kepulauan Manhattan itu adalah koloni Belanda. Nah, selain New Amsterdam, Belanda juga menguasai daerah yang disebut dengan Connecticut, Long Island, sama New Jersey. Dan dari keempat wilayah tersebut yang menjadi ibu kota koloni dari Belanda atau New Netherlands, yang disebut dengan New Netherlands di Amerika Serikat. Nah, gini, kenapa ada yang disebut? Nah, gini, Belanda itu punya dibagi dua ya koloninya, penjelajahannya. Ada Hindia Timur Belanda, ada Hindia Barat Belanda. Kalau Hindia Timur Belanda dipegang oleh POC, Penny Post Indies Company. Kalau perusahaan Hindia Barat Belanda adalah di pemegangnya. Jadi dibagi dua belahan dunia itu oleh Belanda menjadi dua perusahaan besar. Nah, yang di Amerika itu bagian dari Hindia Barat Belanda. Dan di sana, di daerah Amerika tersebut ya ibu kotanya di New Amsterdam yang sekarang menjadi kota New York. Kemudian apa hubungannya? Nah, hubungannya karena di
Maluku, Belanda sama Inggris itu terus berebut Pulau Ran karena menghasilkan rempah-rempah berupa pala yang sangat berharga. Sedangkan di Amerika juga mereka saling berebut ya, saling berebut wilayah, Inggris dengan Prancis, Inggris dengan Belanda, Belanda dengan Prancis, ataupun Prancis dengan Inggris, ataupun juga dengan Spanyol ya, itu saling berebut. Nah, saking ingin mempertahankannya Pulau Run Belanda, karena Belanda menjadi sangat terkenal dan membantu perekonomian negeri Belanda di Eropa itu, karena Belanda salah satunya mampu mensuplai pala di negara-negara Eropa, karena pala itu sangat bermanfaat ya untuk bahan pengawet dan untuk berbagai obat-obatan. Nah, ini jangan sampai lepas ke Inggris, sedangkan pada waktu itu ya sekitar abad 16-an, tahun 1660-an, 664, 600 sampai 667, ketika terjadi perjanjian Breda ini, terus saling berebut, saling mempertahankan, dan akhirnya terjadilah pertemuan untuk melakukan negosiasi antara Belanda dengan Inggris. Di satu sisi Inggris ingin memiliki kepulauan Manhattan atau New Amsterdam, di sisi lain Belanda ingin meyakinkan bahwa kepulauan Ran itu milik Belanda. Maka terjadi kesepakatan di kota Breda di Belanda, terjadi kesepakatan tanggal 31 Juli 1667 ya, perjanjian Breda atau kesepakatan Breda, yang intinya adalah Belanda menyerahkan New Amsterdam yang sekarang jadi kota New York ya ke Inggris, dan Inggris menyerahkan Pulau Ran dan kepulauan Banda kepada Belanda. Jadi Pulau Run yang lebarnya hanya 1 km dan panjangnya 3 km itu pernah ditukar dengan New York yang sekarang jadi kota New York ya, karena perjalanan nama atau sejarah perjalanan nama dari kota New York itu dulunya New Amsterdam ketika masih dikuasai oleh Belanda, kemudian dikuasai oleh Inggris, kemudian dikuasai lagi oleh Belanda menjadi New Orange, dan ketika George Washington menguasainya maka dirubahlah menjadi kota New York ya. Jadi pulau di Indonesia yang kecil ditukar dengan pulau New York yang sekarang menjadi kota metropolitan terbesar di dunia. Mungkin kalau kita bayangkan kan sekarang Belanda Ran sudah tidak punya, sekarang New York juga sudah tidak punya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjanjian ini ya? Kita harus sadar, kata tadi juga, bahwa negara kita ini sangat kaya, bukan hanya terhadap sumber mineralnya, sumber daya mineralnya, tapi sumber daya alamnya juga sangat kaya. Dan jangan sampai kita mudah untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan, karena Indonesia itu dijajah sebetulnya soft ya, soft dalam artian dengan cara lembut, sebetulnya datang pada tadinya ingin melakukan kesepakatan berdagang kan gitu, kemudian pada akhirnya memonopoli perdagangan, kemudian memaksa menjajah, kemudian apakah di zaman modern seperti sekarang mungkin terjadi kesepakatannya yang mungkin menguntungkan sepihak, menguntungkan asing kan, sedangkan pribumi kurang diuntungkan kan, karena banyak ya para pemangku yang kurang ya, dari lembaga yang berwenang yang kurang sigap, kurang tahu tentang perjalanan sejarah mungkin. Nah, ini salah satu pentingnya. Jadi ketika kita mempelajari kesepakatan, perjanjian, sejarah, maka kita akan tahu, oh dulu seperti ini, oh kita seperti ini kan. Maka akhirnya nanti ketika mungkin di antara teman-teman yang akan menjadi pejabat sudah mempunyai gambaran bagaimana agar sumber daya alam kita tidak mudah lepas. Jangan sampai seperti si Padan dan Ligitan kan, kemarin juga ramai di Kepulauan Natuna, kita mau caplok oleh Cina, walaupun itu mungkin hoax ya, tapi tetap itu menjadi warning, peringatan. Atau juga Kepulauan Singa kalau nggak salah yang hampir-hampir diambil oleh Malaysia kan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita viralkan agar generasi muda kita itu sadar bahwa alam Indonesia itu sangat kaya, kemudian kita patut menjaganya. Ya, cara menjaganya kita mengelolanya dengan baik.
Jangan sampai ada alasan sumber daya kita tidak bisa dikelola dan malah dikelola oleh negara asing karena kita tidak bisa mengelolanya atau kita tidak punya alatnya. Nah, ini tugas generasi muda, berarti kita harus belajar terus agar alam kita bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Historical Project.